Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah ya, bertemu lagi di tema 5. Kali ini kita masuk subtema 3. Ayo belajar berwirausaha. Sebelumnya, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu untuk membuka pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini membaca teks berjudul kreativitas membuahkan hasil dan gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Kemudian ada kerjasama ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, dan pengisian formulir pengiriman barang dalam negeri dan formulir ujian. Kemudian ada percobaan cara membuat magnet. Untuk pertama, mencari informasi dari sebuah teks. Dalam buku tema ada teks berjudul kreativitas yang membuahkan hasil. Silahkan kalian baca teksnya, kemudian cari informasi pentingnya sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 120. Kemudian tugas tersebut silahkan difoto kemudian dikirim via WA Japri. Dari teks tersebut nanti kalian bisa tahu bahwa pemanfaatan barang bekas yang tadinya tidak terpakai apabila dikemas kemudian dikreativitaskan menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi, itu akan meningkatkan perekonomian seseorang. Dan itu merupakan suatu hasil karya. Kemudian ada kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yaitu MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu bentuk kerjasama untuk meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Bisa dibilang ini adalah pasar tunggal di kawasan ASEAN. Tujuannya untuk meratakan pemberdayaan ekonomi di kawasan ASEAN. Pembentukan MEA ini memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin kuat. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Jadi persaingan bukan hanya produk yang bersaing, tetapi juga tenaga kerja juga harus bersaing. Artinya produk-produk dari dalam negeri harus mampu bersaing dengan produk-produk di luar negeri, baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya. Dan juga tenaga kerja yang ada di dalam negeri juga harus mampu bersaing dengan tenaga kerja atau keahlian-keahlian yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di luar negeri, khususnya di kawasan ASEAN, sehingga mampu bersaing. Karena tenaga kerja yang ada di dalam negeri itu juga bisa dipakai di luar negeri, misalnya untuk tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, ataupun yang lainnya, itu bisa bekerja di luar negeri. Dokter Indonesia bisa dipakai dan praktek di luar negeri, di Singapura misalnya. Kemudian dokter luar negeri juga bisa dipakai di Indonesia dan lain sebagainya. Untuk itu, bagaimana masyarakat Indonesia harus menyikapi MEA ini? Yaitu menyiapkan keterampilan yang cukup agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Begitu juga dengan para pelaku usaha, harus mampu menciptakan produk-produk berkualitas yang mampu bersaing dengan produk-produk yang ada di luar negeri, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi dan tidak kalah dengan produk luar negeri. Manfaat MEA adalah dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia di kawasan ASEAN. Berikutnya mencari informasi dari teks. Bacalah teks berjudul apakah MEA itu, kemudian jawablah pertanyaan yang terdapat di bawah teks yang ada pada halaman 122 sampai 123. Carilah informasi tentang masyarakat ekonomi ASEAN di sumber-sumber lain untuk bisa menjawab di halaman 122 dan 123. Kemudian setelah kalian bisa menjawab dan menyelesaikan tugas, kirim jawaban via foto Japri, kemudian kirim ke WA Japri, maaf. Berikutnya formulir pengiriman barang. Setelah kemarin belajar tentang formulir pendaftaran,
dan juga daftar riwayat hidup. Kali ini formulir pengiriman barang. Bahwa perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang dengan menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengirim formulir terlebih dahulu. Nah, di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Sudah terlihat sebenarnya melalui penjualan yang via online ya. Kalian sudah tahu bahwa sekarang barang dan jasa itu bisa didapatkan dengan mudah hanya dengan menggunakan HP. Artinya jual beli sebenarnya sudah bisa diakses dari rumah. Kita tidak harus keluar dari rumah, kemudian mencari barang di berbagai toko, akan tetapi semuanya sudah ada di dalam HP kita, dalam smartphone kita. Kita tinggal buka toko online, kemudian pesan, kemudian bayar via transfer. Beberapa hari kemudian barang tersebut bisa sampai ke rumah kita melalui jasa kurir. Untuk pengisian formulir pengiriman barang yang perlu diperhatikan, yang pertama data penerima, kemudian data pengirim dan data lainnya. Semuanya harus diisi sesuai dengan nama lengkap, alamat yang jelas, kemudian provinsinya, kabupaten, kota, kode pos, kemudian nomor telepon baik penerima maupun pengirim harus diisi dengan jelas. Kenapa? Karena apabila penerimanya alamatnya tidak diisi dengan lengkap, kemudian nomor teleponnya tidak ada, apabila seseorang kurir atau pengantar barang itu kemudian tidak bisa menemukan alamat, maka akan susah menghubungi apabila tidak ada nomor teleponnya. Kemudian data pengirim juga harus jelas, baik nama, alamat, kota, kabupaten, provinsi, kode pos, dan juga nomor teleponnya. Kemudian data lainnya yang mendukung, misalnya ada tempat dan tanggal pengiriman barang, ya, tanggalnya barang tersebut dikirim tanggal berapa, kemudian biasanya sudah diketahui juga kapan kira-kira sampainya. Kemudian tanda tangan dan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. Tanda tangan ini biasanya untuk penerima, ya. Itu untuk petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Nah, pengiriman barang ini kan bisa di dalam negeri saja, juga bisa di luar negeri. Kalau di luar negeri berarti negara yang dituju itu sudah juga harus jelas. Berikutnya ada teks gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Dari teks tersebut silakan kalian baca, kemudian cari informasi dan jawab pertanyaannya pada halaman 132 sampai 133. 132 ya, mohon maaf, itu 132 sampai 133. Setelah kalian jawab pertanyaannya, kemudian foto dan kirim melalui WA Japri ke Ibu. Selain formulir pengiriman barang, kita juga belajar formulir ujian. Nah, formulir ujian ini merupakan formulir yang disediakan bagi peserta ujian sebagai bentuk identifikasi atau konfirmasi bahwa orang tersebut adalah peserta yang sudah terdaftar. Formulir ini digunakan untuk mengisi data diri ketika hendak mengikuti ujian. Ya, nanti kalian akan latihan juga untuk mengisi formulir ujian karena kalian sebentar lagi akan ujian. Nanti sebelum kalian melaksanakan ujian akan dilatih terlebih dahulu untuk mengisi formulir ujian. Karena apa? Formulir ujian ini nanti akan dikoreksi atau dicek dengan komputer sehingga pengisiannya harus betul-betul benar dan juga bisa dikatakan harus sempurna karena itu pengecekannya melalui komputer bukan manual oleh manusia. Dalam formulir ujian ini seperti biasa terdapat nama, kemudian identitas yang lain misalnya kelas ataupun tanggal lahir juga ada biasanya, kode sekolah ya karena ini kaitannya dengan ujian sekolah, dan juga
lembar jawaban untuk mengisi jawaban-jawaban ujian. Kemudian ada tanda tangan dan juga tanggal ujian. Nanti insya Allah di semester 2 ini kalian juga sudah harus mulai berlatih untuk mengisi formulir ujian supaya ketika ujian kalian sudah terbiasa. Kemudian untuk IPA-nya ada cara membuat magnet, walaupun kemarin Ibu secara teori praktek juga ya untuk duanya, digosok dan induksi itu sudah praktek. Kemudian yang dialiri arus listrik, kali ini Ibu akan memberikan videonya untuk cara membuat magnet dengan aliran listrik. Yang pertama, cara membuat magnetnya dengan digosok satu arah, kemudian induksi mendekatkan besi dengan magnet, dan yang ketiga dialiri arus listrik. Untuk videonya, Ibu hanya berikan untuk video yang dialiri arus listrik ya, karena yang digosok kemarin kita sudah praktekkan di kelas, kemudian mendekatkan besi dengan magnet juga sudah dipraktekkan melalui induksi. Sekarang dialiri arus listrik. Oke. Untuk cara membuat magnet dengan aliran listrik, silahkan kalian lihat videonya. Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Sebuah besi dapat dijadikan magnet dengan menggunakan arus listrik. Caranya yaitu dengan melilitkan kawat penghantar pada batang baku di sekelilingnya. Kemudian, ujung-ujung kawat dihubungkan dengan baterai sehingga arus mengalir melalui lilitan kawat tadi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah baterai besar, kawat, paku besar, paku kecil. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya. Jika kawat sudah selesai dililitkan di paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik? Semoga kalian memahaminya ya. Jadi, pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah dengan melilitkan kawat penghantar di besi. Kemudian, kawat tersebut dialiri dengan arus listrik menggunakan baterai. Namun, sifat kemagnetan besi ini akan hilang jika arus listrik dari kawat ke baterai diputus. Jadi, bisa dikatakan besi hanya bisa menjadi magnet saat ada arus listrik pada kawat yang sudah dililitkan pada besi tersebut. Sekian video tentang cara pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Sampai bertemu di video lainnya ya. Oke, itu tentang video cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik. Berikutnya, silahkan kalian kerjakan tugas-tugas yang tadi sudah Ibu jelaskan di dalam video. Kemudian kirim tepat waktu, ya, kirimnya tepat waktu. Difoto melalui Japri.
Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, kemudian tetap menjaga jarak ya, karena situasi dan kondisi mungkin di daerah tertentu itu masih rawan untuk penyebaran virus, sehingga kalian harus tetap belajar di rumah. Maka dari itu gunakan waktu belajar di rumah yang sangat panjang itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru silakan kalian juga kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk anak-anak yang mungkin pengiriman tugasnya itu agak telat, nanti itu akan berpengaruh juga ke nilai kalian ya. Sementara kalian sebentar lagi sudah akan melaksanakan penilaian akhir semester, jadi harap diperhatikan baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.